Pertempuran Salomon. Setelah pendaratan sekutu di Guadalcanal pada Agustus 1942, Laksamana Isoroku Yamamoto dan Komando Tinggi Jepang mulai merencanakan operasi dengan tujuan merebut kembali pulau itu. Sebagai bagian dari serangan balasan ini, sebuah konvoi pasukan dibentuk di bawah komando Laksamana Muda Raizo Tanaka dengan perintah untuk melanjutkan ke Guadalcanal. Berangkat dari truk pada 16 Agustus, Tanaka berlayar ke selatan dengan kapal penjelajah ringan Jitsu. Ini diikuti oleh badan utama wakil Laksamana Chuichi Nagumo yang berpusat pada kapal induk Sokaku dan Zuikaku, serta kapal induk Ruijo. Keduanya didukung oleh pasukan Vanguard Laksamana Muda Hiroaki Abe yang terdiri dari 2 kapal perang, 3 kapal penjelajah berat, dan 1 kapal penjelajah ringan, serta angkatan maju wakil Laksamana Nobutake Kondo yang terdiri dari 5 kapal penjelajah berat dan 1 kapal penjelajah ringan. Keseluruhan rencana Jepang meminta kapal induk Nagumo untuk menemukan dan menghancurkan rekan-rekan Amerika untuk menutup dan melenyapkan pasukan angkatan laut sekutu yang tersisa dalam aksi permukaan. Dengan hancurnya pasukan sekutu, Jepang akan dapat mendaratkan bala bantuan untuk membersihkan Guadalcanal dan merebut kembali lapangan Henderson. Menentang kemajuan Jepang adalah pasukan angkatan laut sekutu di bawah wakil Laksamana Frank J. Fletcher. Berpusat di sekitar kapal induk USS Enterprise, USS Wasp, dan USS Saratoga, pasukan Fletcher kembali ke perairan lepas pantai Guadalcanal pada 21 Agustus untuk mendukung marinir Amerika Serikat setelah pertempuran Tenaru. Sadar bahwa kapalnya telah terlihat, Tanaka berbelok ke utara dan berhasil menghindari pesawat Amerika. Dengan tidak adanya laporan yang dikonfirmasi tentang lokasi kapal induk Jepang, Fletcher melepaskan Wasp ke selatan untuk mengisi bahan bakar. Pada pukul 1:45 pagi tanggal 24 Agustus, Nagumo melepaskan Ryujo bersama dengan sebuah kapal penjelajah berat dan 2 kapal perusak, dengan perintah untuk menyerang lapangan Henderson saat fajar. Saat kapal induk ringan dan pengawalnya berlayar pergi, Nagumo menyuruh pesawat di atas kapal Sokaku dan Zuikaku bersiap untuk segera diluncurkan setelah menerima kabar tentang kapal induk Amerika. Sekitar jam 9:35 pagi, seorang Amerika Catalina melihat pasukan Ryujo dalam perjalanan ke Guadalcanal. Sepanjang sisa pagi itu, laporan ini diikuti dengan penampakan kapal-kapal Kondo dan pasukan perlindung yang dikirim dari Rabaul untuk melindungi konvoi Tanaka. Di atas Saratoga, Fletcher ragu-ragu untuk melancarkan serangan, lebih memilih untuk menggunakan pesawatnya jika kapal induk Jepang ditemukan. Akhirnya pada pukul 13:40, dia memerintahkan 38 pesawat dari Saratoga untuk lepas landas dan menyerang Ryujo. Saat kapal ini meraung dari dek kapal induk, serangan pertama dari Ryujo tiba di atas Henderson Field. Serangan ini berhasil dikalahkan oleh pesawat dari Henderson. Pada pukul 14:25, sebuah pesawat pengintai dari kapal penjelajah Chikuma menemukan pesawat Fletcher. Menyebarkan posisinya kembali ke Nagumo, Laksamana Jepang segera meluncurkan pesawatnya. Saat pesawat ini lepas landas, pengintai Amerika melihat Sokaku dan Zuikaku. Melaporkan kembali, laporan penampakan tidak pernah sampai ke Fletcher karena masalah komunikasi. Sekitar pukul 4 sore, pesawat Saratoga mulai menyerang Ryujo, menghantam kapal ringan dengan 3-5 bom dan mungkin torpedo. Pesawat Amerika meninggalkan kapal induk tersebut mati di air dan terbakar. Tidak dapat menyelamatkan kapal Ryujo ditinggalkan oleh krunya. Saat serangan terhadap Ryujo dimulai, gelombang pertama pesawat Jepang terdeteksi oleh pasukan Fletcher.
mengacak 53 F-4F Wildcat, Saratoga, dan Enterprise mulai melakukan manuver mengelak setelah meluncurkan semua pesawat serang mereka dengan perintah untuk mencari target peluang. Karena masalah komunikasi lebih lanjut, penutup pesawat tempur mengalami kesulitan mencegat Jepang. Memulai serangan mereka, Jepang memfokuskan serangan mereka pada Enterprise. Selama 1 jam berikutnya, kapal induk Amerika dihantam oleh 3 bom yang menyebabkan kerusakan berat, tetapi gagal melumpuhkan kapal. Namun pada 19:45, Enterprise dapat melanjutkan operasi penerbangan. Serangan Jepang kedua gagal menemukan kapal-kapal Amerika karena masalah radio. Aksi terakhir hari itu terjadi ketika Avengers 5 TBF dari Saratoga menemukan pasukan Kondo dan merusak kapal induk pesawat amfibi Chitos. Keesokan harinya, pertempuran berlanjut ketika pesawat dari lapangan Henderson menyerang konvoi Tanaka Jinsu yang sangat merusak dan menenggelamkan sebuah kapal pasukan. Serangan dari Henderson dilanjutkan dengan serangan oleh B-17 yang berbasis di Espiritu Santo. Serangan ini menenggelamkan kapal perusak Mutsuki. Dengan kekalahan konvoi Tanaka, baik Fletcher dan Nagumo memilih untuk mundur dari area tersebut dan mengakhiri pertempuran. Pertempuran Kepulauan Salomon Timur menelan 25 pesawat Fletcher dan 90 tewas. Selain itu, Enterprise rusak parah tetapi tetap dapat dioperasikan. Bagi Nagumo, pertempuran itu mengakibatkan hilangnya Ryujo, 1 kapal penjelajah ringan, 1 kapal perusak, 1 kapal pasukan, dan 75 pesawat. Korban Jepang berjumlah sekitar 290 dan termasuk hilangnya awak pesawat yang berharga. Kemenangan taktis dan strategis untuk sekutu, kedua komandan meninggalkan daerah itu dengan keyakinan bahwa mereka telah memenangkan kemenangan. Meskipun pertempuran itu hanya memiliki sedikit hasil jangka panjang, itu memaksa Jepang untuk membawa bala bantuan ke Guadalcanal dengan kapal perusak yang sangat membatasi peralatan yang dapat diangkut ke pulau itu.